Halo, selamat siang. Saya Madlin Simanulang dengan NPM 2103183, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Di sini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi sebagai syarat memenuhi ujian akhir semester matkul tersebut. Topik yang saya ambil yaitu Sistem Transportasi Cerdas dengan judul Sistem Transportasi Cerdas dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Di era globalisasi ini, sistem transportasi cerdas akan menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlangsungan dalam infrastruktur transportasi. Perkembangan teknologi termasuk sistem transportasi telah membawa perubahan signifikan dalam bentuk aspek di kehidupan manusia. Sistem transportasi cerdas menjadi komponen yang sangat diperlukan. Di kota manapun, mobilitas merupakan masalah utama, baik itu pergi ke sekolah, kampus, dan kantor atau untuk keperluan lain. Warga menggunakan sistem transportasi untuk melakukan perjalanan dalam kota maupun luar kota. Memanfaatkan warga dengan sistem transportasi cerdas dapat menghemat waktu mereka dan membuat suatu kota menjadi cerdas, yang bertujuan untuk mencapai efisiensi lalu lintas dan meminimalkan masalah lalu lintas. Ini memperkaya pengguna dengan informasi sebelumnya tentang lalu lintas, informasi berjalan real time, kenyamanan lokal, ketersediaan kursi, dan lain-lain. Salah satu contoh adalah sistem transportasi cerdas dapat memberikan informasi rutin kepada penumpang harian tentang bus umum, waktu, ketersediaan kursi, lokasi bus, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu, lokasi bus berikutnya, dan kepadatan penumpang di dalam bus. Sehingga jika bus akan berangkat lebih awal ke halte berikutnya, bus tersebut untuk sementara dan sedikit diperlambat di lampu merah sedikit lebih lama dari seharusnya untuk memastikan bus tepat waktu dan tidak mendahului jadwal. Sistem ini dirancang dengan sangat cerdas sehingga penumpang dan bahkan pengemudi tidak menyadari adanya penundaan karena penundaan yang sering terjadi akan sangat sedikit. Keseluruhan penerapan sistem transportasi cerdas didasarkan pada pengumpulan data, analisis, dan penggunaan hasil analisis dalam konsep operasional, pengendalian dan penelitian manajemen lalu lintas di mana lokasi memegang peran penting. Oleh karena itu, pemerintah dan operator harus dapat menyediakan moda transportasi yang cerdas yang diminati pengguna angkutan sehingga dapat menurunkan jumlah memakai kendaraan pribadi. Seiring terjadinya kemacetan lalu lintas di perkotaan dan semakin beratnya polusi akibat emisi kendaraan bermotor, moda transportasi yang didominasi mobil pribadi dan sepeda motor, diperlukan upaya mengalihkan minat ke moda transportasi yang sehat dan berkesinambungan yang tentu menjadi keinginan banyak masyarakat. Sistem transportasi cerdas menawarkan potensi besar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan mobilitas yang efisien, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dalam tinjauan ini, saya akan mengeksplorasi penelitian terkini yang menggambarkan bagaimana sistem transportasi cerdas dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat. 1. Kemudahan aksesibilitas dan keterhubungan sistem transportasi cerdas seperti layanan berbagai kendaraan dan aplikasi perjalanan multimoda. Meningkatkan aksesibilitas dan keterhubungan bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan yang padat. Dengan integrasi berbagai mode transportasi dalam satu platform, masyarakat dapat dengan mudah merencanakan perjalanan mereka dengan tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Dikutip dalam penelitian oleh Litma tahun 2019. 2. Efisiensi dan penghemat waktu sistem transportasi cerdas yang menggunakan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dapat mengoptimalkan rute perjalanan. Integrasi sensor dan data real-time memungkinkan sistem ini untuk menyesuaikan rute secara dinamis berdasarkan kondisi lalu lintas aktual sehingga meningkatkan efisien transportasi secara keseluruhan. Dikutip dari studi oleh Wang dan Liu tahun 2020. 3. Keselamatan dan keamanan sistem transportasi cerdas dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan memanfaatkan teknologi seperti deteksi tabrakan otomatis, peringatan kecelakaan, dan pencegahan kecelakaan. Metode yang saya gunakan pada tugas esai report ini dengan menggunakan studi pustaka literatur dengan banyak membaca buku dan jurnal yang berhubungan dengan sistem transformasi cerdas. Sistem transportasi cerdas merupakan aplikasi canggih untuk bertujuan untuk memberikan layanan inovatif terkait dengan berbagai moda transportasi dan manajemen lalu lintas, memungkinkan pengguna mendapatkan informasi lebih baik dan menjadikan pengguna jaringan transportasi terkoordinasi dan lebih cerdas.
Sistem transportasi cerdas memiliki beragam teknologi yang diterapkan mulai dari sistem manajemen dasar seperti navigasi mobil, sistem kendali sinyal lalu lintas seperti sistem CCTV keamanan, dan sistem deteksi insiden otomatis atau sistem deteksi kendaraan berhenti, ke aplikasi yang lebih canggih yang mengintegrasikan data langsung dan umpan balik dari jumlah sumber lain seperti panduan parker dan sistem informasi. Pembangunan berorientasi transportasi menurut Federal Highway Administration atau FHWA US tahun 2007 mengacu pada pola pengembangan lahan yang menempatkan pengembangan berbagai kegiatan komersial dan residensial di sekitar stasiun transit. Desain pertumbuhan lingkungan yang cerdas berorientasi transportasi dikutip dari buku Sistem Transportasi Cerdas dalam konsep Smart City meliputi 1. Penggunaan lahan campuran, 2. Pengembangan yang kompak, 3. Jarak berjalan kaki dari transit ke tujuan yang dekat, 4. Titik fokus lingkungan, dan 5. Orientasi pejalan kaki. Kembali lagi, sistem yang diusulkan perkiraan waktu perjalanan adalah kunci untuk sistem panduan rute dinamis ketika kendaraan keluar. Waktu perjalanan terkait bisa saja direkam. Sistem kendaraan kemudian dapat menyiapkan waktu perjalanan dalam database untuk kendaraan sekitar pada interval transmisi tertentu. Sistem transportasi dalam kota mengendalikan kemacetan lalu lintas dan mengatur arus lalu lintas berfokus pada konsep Intelligent Transportation System atau ITS yang bertujuan untuk memperbaiki sistem transportasi agar lebih efektif, efisien, dan aman. Terdapat 3 metode yang akan membantu dalam mengelola masalah lalu lintas kota dan akhirnya memberikan pengembangan lanjutan dalam sistem transportasi. Pertama, deteksi kemacetan dan manajemen yang akan memberikan penggunaan informasi real-time tentang kemacetan di jalan menuju tempat tujuannya melalui website atau aplikasi Android, SMS. Kedua, yaitu sistem transportasi cerdas umum yang akan memberikan informasi penggunaan real-time angkutan umum atau bus lokal karena dapat meningkatkan efisiensi transportasi bus. Tidak perlu menunggu di halte dan pada akhirnya polusi dan konsumsi bahan bakar akan terkontrol. Ketiga adalah signal sinkronisasi yang akan membantu dalam mengendalikan kemacetan di sinyal dengan penyesuaian waktu sinyal sesuai dengan kemacetan. Pada sistem yang diusulkan saat ini ada 3 alat yang digunakan. Pertama CCTV, kedua GSM modem, ketiga adalah GPS tracker. Dengan ketiga macam sistem alat ini akan membantu sistem yang sudah ada dalam segi pengawasan, sehingga dalam memberikan informasi yang diinginkan oleh para penumpang bus dan menunggu di halte bus. Sistem yang menjadi usulan dari sistem yang dibuat kali ini adalah sistem yang menerima informasi dari ketiga alat yang di atas. Maka sistem kali ini adalah sistem akan memproses informasi tersebut sehingga menghasilkan informasi yang valid untuk para penumpang bus yang sedang menunggu bus datang. Untuk informasi adalah dengan menunjukkan hasil data yang telah diolah dari sistem sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat dilihat dan diproses oleh penumpang bus agar bisa mengetahui kapan kedatangan bus di sebuah halte bus yang ditentukan. Sistem transportasi cerdas ini diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi ketertiban berlalu lintas. Tujuannya untuk menghindari pemborosan energi dari sektor transportasi. Salah satu sistem transportasi cerdas dapat ditemukan di Kota Medan sebagai contoh kecil adalah bus rapid transit Transmetro Daily, yang sering disebut oleh warga negara dengan teman bus, yang berasal dari singkatan dari transportasi ekonomi mudah, aman, dan nyaman. Bus ini juga memiliki kapasitas penumpang sebanyak 40 orang dengan rincian 20 orang duduk dan 20 orang berdiri dengan pegangan tangan, dan juga dilengkapi fasilitas tempat duduk prioritas untuk para penumpang lanjut usia, ibu hamil, dan penumpang dengan anak serta penumpang tengah situasi COVID-19 saat itu, protokol kesehatan COVID-19. Bus Transmetro Daily membatasi jumlah penumpangnya hanya sampai dengan 20 orang saja. Untuk menunjang kenyamanan, setiap armada bus ini juga dilengkapi dengan sensor alarm CCTV untuk pengawasan. Berdasarkan hasil literatur saya mengenai sistem transportasi cerdas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem transportasi cerdas dapat direalisasikan dan sudah sebagian merealisasikan dengan baik demi pelayanan terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat, membuat sistem transportasi lebih mudah dijangkau dari semua kalangan, seiring dengan sering terjadinya kemacetan lalu lintas perkotaan dan semakin beratnya polusi akibat emisi kendaraan bermotor moda transportasi yang didominasi mobil pribadi dan sepeda motor. Diperlukan upaya mengalihkan minat ke moda transportasi yang sehat dan berkesinambungan seperti bus yang dapat menjangkau tempat-tempat yang ingin didatangi dengan nyaman dan aman.